Saya minta tolong Bapak Ibu, kalau saya bilang salam umat pemenang, tolong dibilang yes, yes. Mantap, boleh? Jadi kalau saya bilang salam umat pemenang, yes, yes. Mantap, oke ya, kita coba ya. Salam umat pemenang. Iya, luar biasa, tepuk tangan buat kita semuanya. Jadi Bapak Ibu, dari suaranya udah tahu ya, dari tepuk tangannya, dari suaranya, kita udah bisa tahu orang ini lagi semangat atau enggak Bapak Ibu. Ya, kalau biasa dia sadar dia umat pemenang tuh dia antusias gitu loh ya. Yes, 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 mantap. Ya, kalau yang kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, yes, 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 mantap. Ya agak turun dikit kan. Kalau yang enggak lakukan apa-apa, biasa apa? Bingung dia. Saya sih menang atau apa ya? Apa sih yang ngomongkan Pak Pendeta di depan itu? Boleh tim media bantu saya buka di Roma 3 ayat 23. Jadi Bapak Ibu boleh dibuka. Roma 3 ayat 23. Dikatakan apa? 1, 2, 3. Jadi ayat ini jelas berkata bahwa kita semua telah berdosa Bapak Ibu. Dan telah kehilangan kemuliaan. Artinya kita telah kehilangan hubungan dengan Allah. Bapak Ibu, saya mau katakan ini terus. Supaya apa? Kita tahu posisi kita di mana Bapak Ibu. Amin. Ayat 24. Ya, boleh dibantu ayat 24. Teman-teman boleh siapkan ayat 24, Roma 3 ayat 24. 1, 2, 3. Jadi Bapak Ibu, kemenangan yang kita dapat secara spiritual, yaitu waktu kita percaya kepada Kristus. Jadi itulah pemberian cuma-cuma kita. Apa hubungannya dosa dengan kemenangan kita? Boleh dibantu dibuka Roma 6 ayat 23. Jadi ini Bapak Ibu menolong kita. Kenapa kita butuh Yesus? Boleh dibaca 1, 2, 3. Sebab upah dosa adalah, artinya Bapak Ibu, tanpa Yesus tidak mungkin kita menang Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita semua telah terjual oleh dosa. Karena kita semua telah kehilangan arah dengan Allah. Makanya kita butuh yang namanya penebus itu. Sehingga kita punya hubungan kembali kepada Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pernah punya anggapan kalau saya sudah berbuat baik, saya sudah melakukan amal, pasti selamat Bapak Ibu. Tidak Bapak Ibu, ayat ini jelas berkata, upah dosa adalah maut. Dosa adalah keterpisahan kita dengan Allah. Arah kita terpisah dengan Allah. Allah yang harusnya kita berjalan ke sebelah sini, karena kita mengikuti hal yang jahat, kita ke arah yang sana. Kamu berbuat baik pun kamu tetap binasa. Kenapa? Karena arahnya sudah salah. Jadi Bapak Ibu, saya yakin yang percaya di sini semua udah percaya Yesus. Amin. Kalau yang belum percaya, cepat-cepat ambil keputusan untuk percaya Yesus. Boleh? Ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita mau bicara apa? Kemenangan yang Tuhan berikan sudah kita dapat. Sekarang kita mau menang dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu? Ya tepuk tangan dong. Biar yang ngomongnya ini makin semangat Bapak Ibu. Jadi boleh dibuka tema pagi ini. Perkataan
menentukan kemenangan dan kapasitas diri. Jadi gembala untuk saat ini sering berbicara kepada kita untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Memang dengan kondisi global yang seperti ini tidak ada cara lain Bapak Ibu. Kita harus meningkatkan kapasitas diri kita. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya perkataan bisa menentukan kemenangan kita? Jadi pertanyaan Bapak Ibu. Saya baca di websitenya ini Badan Statistik Nasional ya. Perceraian di tahun 2025 itu mencapai 400.000 lebih. Tadi pagi Pastor Irwan sudah sampaikan ya tentangnya perlunya parenting, komunikasi itu penting. Bapak Ibu tahu apa penyebab perceraian terbesar? 64% dikarenakan komunikasi yang tidak baik. Dikarenakan apa? Komunikasi yang tidak baik. Dikarenakan apa? Perkataan yang tidak benar. Itu yang menjadi pemicu di antara semua pemicu. Mengambil porsi pertama. Untuk itulah saya menganggap hal ini perlu. Kalau kita mau menang, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus mampu mengendalikan perkataan kita. Setuju Bapak Ibu? Saya sendiri pun terus belajar untuk hal ini. Belajar terus Bapak Ibu. Kelihatannya simpel ngomong Bapak Ibu. Boleh dibuka ayat Amsal 15 ayat 1. Ya dikatakan apa? 1, 2, 3. Jawaban yang lemah lembut apa? Meredakan kegeraman Bapak Ibu. Pernah gak sih Bapak Ibu datang ke gereja aja bisa ribut loh Bapak Ibu. Hanya karena apa? Hanya karena perkataan yang tidak tepat Bapak Ibu. Ya tadi Bro Asang datang, wah bro ganteng cakep bajunya. Ya dia belum tahu siapa yang siapkan. Ya sayangku yang siapkan. Ya tadi malam dia udah sibuk ya siapkan baju. Suruh coba, suruh tes ya. Kalau enggak ya pakai kaos oblong datang lagi. Ya Bapak Ibu ya, penting enggak? Penting, perkataan itu sangat penting Bapak Ibu. Kalau udah mau datang gereja, tiba-tiba istrinya celoteh. Ngapa pakai baju itu lagi? Mulai masalah. Jawabannya bukan lemah lembut. Perkataannya bukan lemah lembut. Nggak ada baju lain ke? Mulai. Jadi nggak Bapak Ibu? Jadi ujung-ujungnya ibadah di rumah Bapak Ibu. Nggak jadi ibadah di gereja. Ribut karena apa? Perkataan Bapak Ibu. Kenapa jawaban yang lemah lembut itu penting Bapak Ibu? Saya sendiri merasakan Bapak Ibu. Kalau saya ke kebun itu ada suami istri itu, saya panggil dia Pak Aca itu. Memang luar biasa. Istrinya pun luar biasa. Kalau ketemu, Tat, oi Tat, siapa buah? Waduh, kita jadi tenang gitu kan. Keluar lagi anaknya yang satu, ngomongnya juga sama. Ya, cuma ya home. Lemah lembut Bapak Ibu. Ketemu yang kasar gimana? Masalah Bapak Ibu. Ya, dan itu kita perlu belajar terus Bapak Ibu. Dikatakan apa? Perkataan yang pedas membangkitkan marah. Pedas itu bukan berarti habis makan cabai, lalu kita ngomong. Bukan Bapak Ibu. Perkataan pedas itu lebih kepada perkataan yang destruktif. Yang menghancurkan. Perkataan yang menyakitkan Bapak Ibu. Sering ketemu hal seperti itu Bapak Ibu? Tadi udah dibuka data. Tahun 2025 perceraian salah satu disebabkan oleh komunikasi yang tidak baik Bapak Ibu.
64%. Kata Ko Irwan tuh satu hari hampir 3.000 orang bercerai. Itu yang terdata Bapak Ibu. Belum yang kawin tidak terdata Bapak Ibu. Hitung aja sendiri, saya nggak sempat. Boleh slide selanjutnya. Jadi perkataan yang lemah lembut dapat memberikan apa? Dampak ketenangan Bapak Ibu. Ya, jadi ini biasanya porsi ibu-ibu harus lebih kencang. Suami biasa di lapangan, kerja, capek, stres. Laki-laki itu punya kebiasaan kalau stres punya masalah tuh jarang mau cerita sama istri sama anak-anaknya. Jarang Bapak Ibu. Kenapa? Karena laki-laki merasa dia mampu untuk melalui semua itu. Tapi kalau dia pulang ke rumah nyaman, ada ketenangan Bapak Ibu, masalah itu pasti dia mampu lewati. Mau masalah apapun juga, mampu dia. Tapi kalau udah pulang, dapat teguran yang pedas. Masalah nggak Bapak Ibu? Masalah Bapak Ibu. Saya kemarin ganti keramik di rumah semua. Ukurannya besar lagi 80 kali 80. Itu keramik nggak tahu kenapa tiba-tiba timbul noda-noda hitam. Banyak. Dan sangat mengganggu. Karena keramik saya warna putih. Ini masuk tahun kedua. Bayangkan Bapak Ibu, setiap kali ketemu istri saya ngomong, ini keramiknya kok kayak gitu. Belum lagi orang tamu yang datang, keramiknya kok kayak gitu. Selama 2 tahun Bapak Ibu ya. Jadi ini tahun kedua saya ambil inisiatif. Saya udah cari tokonya semuanya, jadi penjelasannya tidak memuaskan keluarga saya. Akhirnya saya ada sisa pilok warna lain, gue semprot lah semuanya. Tret. Udah disemprot pas anak saya masuk, "Pak, lo ngapain Pak?" Ini pasti kena mama marah nih. Ya disemprot. Kenapa? Karena udah dapat informasi terus, yang itu terus. Puji Tuhan istri saya datang malah ketawa. Akhirnya besoknya saya lanjutkan lagi. Saya pakai warna lain lagi. Tapi sekarang malah cakep loh. Ya, saya kasih tahu anak-anak saya, enggak apa-apa, itu masalah enggak apa-apa. Jadikan yang positif. Seni saya bilang, seni melukis keramik. Tapi saya bangga loh ya, saya lihat keramik itu saya senang. Akhirnya enggak ada yang ngomel saya lagi. Jadi Bapak Ibu, jawaban yang lemah lembut memberikan kita banyak dampak Bapak Ibu. Ya, kenyamanan, meredam emosi. Ya, suami pulang udah capek-capek, gimana sayang? Ya, dibikinkan minuman atau apa. Senang nggak? Senang Bapak Ibu, apalagi dimandiin. Tambah senang suami-suami. Senang nggak suami-suami? Nah, yang ketawa tuh senang tuh. Jangan-jangan punya pengalaman itu. Dimandiin istri. Ya, tambah harmonis ya Bapak Ibu ya. Lalu apalagi dikatakan apa? Menambah keharmonisan yang betul. Jadi perkataan itu penting Bapak Ibu. Jawaban yang lemah lembut itu menentukan hasil juga Bapak Ibu. Menentukan kemenangan kita. Lalu apa kontrasnya? Kalau jawaban yang pedas Bapak Ibu. Ini kebalikannya. Perkataan yang pedas memberikan dampak apa? Membangkitkan apa? Yang pasti itu amarah. Kesel gitu. Emosi. Hanya gara-gara apa? Jawaban. Masalahnya bukan itu loh. Tapi tambah lagi satu masalah. Jawaban yang pedas. Mungkin suami istri ngomongnya enggak baik. Atau orang tua kepada anak-anak. Atau anak-anak kepada orang tua. Ada enggak seperti itu? Ada Bapak Ibu. Nak, makan nak. Mama buta ke? Aku lagi main game. Kau? Kau lah. Ada enggak?
Sini sih enggak ada, saya yakin sini enggak ada. Kalau ada, aku suruh dia keluar sekarang. Ada enggak? Tapi terjadi Bapak Ibu. Ya kita sering diberitakan, gara-gara game nyuri uang orang tua, gara-gara game bakar rumah, gara-gara game bunuh orang tua. Ada Bapak Ibu. Jangan kira enggak ada Bapak Ibu. Makanya jawaban itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita. Terus apalagi? Timbul perseteruan, konflik, dan hal negatif lainnya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah dapat 2 poin. 1, jawaban lemah lembut, dan jawaban yang pedas. Perkataan yang pedas ya, kita hindari yang pedas-pedas itu. Oke, next selanjutnya. Ini menurut penelitian Bapak Ibu. Jadi secara ilmu ini penelitian. Ya. Self talk dikatakan apa? Oleh Ethan Kross dikatakan menunjukkan bahwa self talk positif yang terada dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan dan memperbaiki perform dalam situasi yang menekan. Kalau ini gembala sudah sering mengajarkan kita. Apa? K, P, R. Katakan, pikirkan, rasakan. Katakan apa? Katakan hal yang baik. Katakan hal yang positif. Jadi bukan saja firman Tuhan yang mengajarkan kita seperti ini, tapi menurut penelitian pun seperti itu. Lalu kata Barbara apa lagi? Theodore Broden and Bull. Sorry ya, Inggris saya bagus ya, sorry. Menemukan bahwa emosi positif yang juga diperkuat melalui kata-kata yang membangun, memperluas cara berpikir, meningkatkan ketahanan, dan memperbaiki kesejahteraan. Itu kemarin kita lakukan juga. Deklarasi, masih ingat Bapak Ibu? Wah, deklarasi mau jadi pengusaha, mau jadi pemenang, apa aja. Yang ketiga menurut Martin, ini orang Sleman nih. Ya, psikologi positif Martin Sleman menemukan bahwa cara seseorang menjelaskan dan berbicara tentang pengalaman hidupnya mempengaruhi optimisme, ketekunan, keberhasilan dalam pekerjaan maupun kehidupan. Artinya Bapak Ibu, perkataan menentukan enggak kemenangan kita Bapak Ibu? Kemenangan secara spiritual sudah Tuhan berikan buat kita. Sekarang kemenangan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang harus kita belajar terus. Boleh? Slide selanjutnya. Wah, saksikan video ini. Boleh Bapak Ibu saksikan video ini? Ini adalah tantangan Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebelum akhirnya benar-benar tertangkap. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde! Presiden Venezuela pernah melontarkan tantangan terbuka kepada Donald Trump dan Amerika Serikat dengan nada penuh percaya diri bahwa Washington tidak akan berani menyentuhnya di jantung kekuasaannya sendiri. Dalam berbagai pidato, ia menyebut ancaman Amerika hanya sebagai gertakan politik sambil menegaskan bahwa Venezuela bukan negara lemah yang bisa diperlakukan sesuka hati. Sayangnya, Presiden Trump rupanya menonton dengan serius dan memilih mengabulkan tantangan itu bukan sebagai retorika, melainkan sebagai keputusan. Dalam operasi sangat cepat yang hanya berlangsung dalam waktu 2,5 jam, dari penghancuran beberapa fasilitas militer vital hingga akhirnya Nicolas Maduro dan istrinya berhasil ditangkap pasukan Delta. Bapak Ibu, ini terjadi nggak Bapak Ibu? Terjadi Bapak Ibu. Banyak cerita Bapak Ibu yang terjadi Bapak Ibu. Ya, kemarin di kebun adik saya sama juga. Orang bunuh-bunuhan. Gara-gara apa? Perkataan Bapak Ibu. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ya, kalau pepatah orang kayak orang tua tuh ngomong, Von Holonsit, boy molonkong. Pernah dengar? Pernah ya? Lu mau makan nasi putih, lu apa nih buru-buru makan nggak apa-apa. Lu mau makan nasi putih model apa, jenis apa, nggak ada masalah. Tapi kalau kita perkataan sembarangan Bapak Ibu, itu bisa jadi masalah Bapak Ibu. Tiok ah. Nah, tiok kan? Ya, jadi hati-hati. Orang ini seorang pemimpin, punya kuasa, dia merasa aman. Ngomong sembarangan Bapak Ibu. Jadi tidak heran banyak orang tidak bisa berhasil dalam hidup ini gara-gara apa? Komunikasi yang jelek Bapak Ibu. Banyak keluarga yang tidak harmonis gara-gara apa? Komunikasi yang jelek.
Banyak orang berdagang, berusaha tidak berhasil karena apa? Komunikasi yang jelek Bapak Ibu. Banyak kepemimpinan gagal, kenapa? Komunikasi yang jelek Bapak Ibu. Saya kasih bocoran dikit. Saya dapat ilmu ini salah satunya dari ini. Ketua Family Care kita, Pak Sugiandi Asang ini. Jadi boleh saya dorong dia untuk bikin seminar. Ya tentang keluarga, jadi Bapak Ibu mesti ikut Bapak Ibu. Bagus sekali, ilmunya banyak Bapak Ibu. Ya ini saya hanya buka berapa persen aja. Ya Bapak Ibu ya, kalau Family Care bikin seminar, ikut Bapak Ibu. Itu pasti bagus. Apalagi ditambah dengan babe lagi, tambah hot nanti semuanya. Oke Bapak Ibu? Iyalah kita kan mau jadi keluarga sukses yang berhati misi. Ya keluarganya mesti sukses dulu Bapak Ibu. Salah satunya kita perlu ilmu, perlu belajar Bapak Ibu. Oke, boleh selanjutnya. Amsal 15 ayat 2. Dikatakan apa? Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan Bapak Ibu. Sering gak kita ngomong sama orang, waktu dia ngomong aja kita udah tahu. Tai pauku. Tua pau juga ya. Tahu gak artinya? Meriam besak tuh, meriam besak kan bunyinya kerang. Boom. Tapi itu enggak meledak dia. Enggak ada apa-apa, cuma bunyinya kencang ya. Dari ngomong aja orang udah tahu, ini penipu. Dari ngomong aja kita tahu ini pembohong. Dari ngomong aja kita tahu orang ini emosi. Kami kemarin nonton orang turnamen badminton. Ya. Sekali tak masuk, ngamuk-ngamuk teman dia. Di lapangan lagi ngamuk-ngamuk. Setelah itu temannya yang lempar raket. Wah seru kan? Pada main badminton. Gara-gara celotehnya enggak benar, yang satu pun terpancing emosi, buang raket. Seru nggak? Seru sih. Bahaya nggak? Bahaya Bapak Ibu kalau kita memperkatakan sesuatu yang sia-sia, yang tidak benar, itu bahaya Bapak Ibu. Saya sering ngomong sama istri saya, kita boleh beda pendapat. Tapi ingat, jangan perkatakan sesuatu yang tidak mau kita lakukan atau tidak mau kita terima konsekuensinya. Setuju Bapak Ibu? Kita kalau beda pendapat dengan suami istri boleh. Kalau bisa, kalau ribut, ih kamu tambah cantik ya, kan lebih bagus. Kadang-kadang orang udah emosi, aku pergi ya, wah pergilah, pergi sekarang. Nah, yang satu udah gengsi kan, udah terlanjur ngomong pergi. Yang satu ikutkan juga, padahal maksudnya biar suaminya peluk, udahlah yang, jangan pergilah. Enggak bisa lagi emosi, enggak bisa Bapak Ibu. Mau pergi ya pergilah. Ujungnya gimana? Kopernya jalan, turun balik, tak pergi-pergi. Ya kan? Bagus gak? Gak bagus lah Bapak Ibu. Beda pendapat itu biasa Bapak Ibu. Nah, itu ilmunya tetap di Family Care lagi. Ya Bapak Ibu ya. Lalu dikatakan apa? Kalau orang bijak tuh mengeluarkan pengetahuan Bapak Ibu. Kita ngomong aja, kita tahu orang ini punya bobot Bapak Ibu. Kita tahu orang ini punya ilmu. Bukan asal omong, bukan omon Bapak Ibu. Kalau omon-omon kita ditertawin orang Bapak Ibu. Kenapa? Enggak ada ilmu Bapak Ibu. Ya ayat selanjutnya dikatakan apa? Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Bapak Ibu, waktu saya telusuri kata ini, ya, lidah lembut, lidah itu melambangkan cara orang berbicara. Jadi orang Ibrani itu lidah itu artinya cara orang berbicara, menyampaikan pendapat. Kalau lembut, itu dia punya arti yang lebih dalam lagi. Itu dari kata aslinya itu marpa. Marpa itu kesembuhan. Dari akar kata itu rapa. Menyembuhkan Bapak Ibu. Waduh, saya terkutut. Makanya dikatakan Allah kita ada Jehovah Rapa. Allah yang menyembuhkan. Rupanya perkataan kita bisa menyembuhkan orang Bapak Ibu. Rupanya perkataan kita bisa memberikan semangat kepada orang Bapak Ibu. Hati-hatilah dalam
Berbicara kenapa? Karena punya kuasa perkataan kita. Bukankah kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Setuju Bapak Ibu? Artinya kita perkataan kita punya kuasa Bapak Ibu. Sekali kamu lontarkan yang positif, kamu akan panen yang positif. Sekali kamu lontarkan yang negatif, kamu akan panen yang negatif Bapak Ibu. Hati-hati dalam memilih kata. Amin Bapak Ibu. Oke, kita teruskan lagi. Selanjutnya, ini lagi hot-hot nih. Ya, next. Amsal 15, 18. Boleh bantu saya baca? 1, 2, 3. Ya, si pemarah apa? Membangkitkan pertengkaran Bapak Ibu. Kalau udah emosi itu bukannya selesai masalah kita. Makin ribut Bapak Ibu. Jadi pemilihan kata-kata itu penting Bapak Ibu. Jaga emosi kita itu sangat penting Bapak Ibu. Ya. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ini kebalikannya Bapak Ibu. Kalau suami udah kenceng, istrinya volumenya yang turun. Saya selalu pesan istri saya, kalau saya yang emosi, kamu yang turun volumenya. Kalau volume kamu yang tinggi, aku tidur. Nanti malam-malam peluk, aman, beres. Ya kan? Jadi kalau suara dia udah kencang, nah kalau enggak aku keluar nonton TV nih sampai dia ketiduran. Masuk baru aku peluk, udah beres tuh. Aman Bapak Ibu, ini tips ya. Satu lagi ya, ilmunya dari Family Care. Ya, jadi ingat ya, kalau Family Care bikin acara mesti ikut. Karena ilmunya banyak Bapak Ibu. Ya, lalu dikatakan apa? Amsal 15 ayat 23. Boleh bantu saya baca? 1, 2, 3. Wow, ini saya baru datang aja saya udah dapat semangat. Yang satu datang, salaman, wih pastor ganteng, wih senang rasanya. Ya kan, satu lagi datang, itu teman saya itu bilang, wah kamu hari ini cakep. Wah senang kan, tapi besok enggak. Tunggu aja dia pembalasan saya, enggak apa-apa. Pengaruh gak Bu? Pak, perkataan? Sangat pengaruh Bapak Ibu. Kalau kita katakan hal yang baik buat anak-anak kita, dia tersemangat, termotivasi, anak kita akan menjadi anak yang luar biasa Bapak Ibu. Amin. Tapi kalau kita perkatakan hal-hal yang negatif buat anak kita, yang terjadi apa? Sebaliknya juga Bapak Ibu. Sama pasangan kita sama juga Bapak Ibu. Saya senantiasa ngomong sama pasangan saya, kamu makin cantik, kamu makin luar biasa. Kita pacaran aja enggak seperti ini, sekarang malah kita udah begini, makin hot kita. Wah, makin senang Bapak Ibu, akhirnya makin cantik. Jadi enggak perlu lagi dia beli bedak-bedak mahal Bapak Ibu. Maksudnya tuh yang itu. Ya, karena dia udah dapat pengakuan kan, udahlah enggak usah inilah, udah cantik kok suami aku bilang. Ya kan, kalau suaminya muji istrinya malas. Ujung-ujungnya ketemu orang lain yang muji. Hah, masalah nggak? Masalah Bapak Ibu, apalagi tempat kerja Bapak Ibu kan. Udah married 20 tahun, suami saya nggak pernah bilang saya cantik. Ketemu yang lainnya tiap hari, oh kamu hebat ya. Kamu cantik ya. Ibu rumah tangga luar biasa, masih kerja. Ujung-ujungnya apa? Cari jawabannya sendiri. Ya. Oke, terus dikatakan apa? Bahwa perkataan itu tepat pada waktunya Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat lawan bicara kita juga. Ini yang penting Bapak Ibu. Terkadang karena kita sama anak kita itu saking dekatnya, kadang-kadang anak-anak ini sekarang sulit bedakan loh antara yang boleh dikatakan dan yang tidak. Udah kebiasaan. Dan itu perlu kita ajari juga. Kita mesti lihat juga posisi. Waktu saya ngomong dengan gembala, saya beda Bapak Ibu. Ngomong dengan teman yang satu level, beda lagi Bapak Ibu. Jangan kita ambil semua hantam kromo.
masalah. Ngomong sama pejabat beda. Tuh berapa orang yang ngomong sama pejabat tuh, ngomong sembarangan akhirnya apa? Masalah Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu pejabat kita ngomong sembarangan, yang terjadi apa? Rumahnya dibakar. Rumahnya dijarah. Hanya perkataan yang tidak pada tempatnya. Enggak boleh Bapak Ibu. Hati-hati anak-anak ngomong sama orang tuanya harus ada kuike. Betul ya? Tata kerama. Ada batasannya. Saya sering ngomong sama anak saya, kadang-kadang kami beda pendapat. Tapi saya bilang, kalau sampai satu posisi pendapatmu tidak bisa saya terima, kamu harus ikut papamu. Kenapa? Karena papamu pemegang otoritas tertinggi. Sama istri juga sama, kalau kita beda pendapat enggak masalah. Tapi kalau satu pada posisi sama-sama merasa benar, suamimu mengambil keputusan, ikut suamimu. Dengan segala konsekuensinya. Kenapa? Dia pemimpin. Sama juga dengan bos kita. Sama, pemimpin kita sama. Kadang-kadang kita bingung pemimpin kita lakukan ini. Apalagi nih, aduh Tuhan. Bingung nggak? Kadang bingung. Bisa enggak sependapat nggak? Bisa. Tapi waktu udah pas, ya udah kita ikut. Oke Bapak Ibu? Ya. Selanjutnya lagi. Kita lihat video lagi ya. Oke, silakan diputar. My Lord Salahuddin, the Jerusalem has come. I pray you pull back your cavalry and leave this matter to me. I pray you retire unharmed to Damascus. Reynald of Chatillon will be punished. I swear it. Withdraw, we will all die here. Do we have terms? We have terms. I will send you my physicians. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Masih mau nonton? Nonton di rumah ya. Ini panjang filmnya, bagus tapi bagus. Dari hal ini aja kita sudah bisa belajar. Ini adalah dua pemimpin besar. Satu dari pasukan Muslim, satu dari pasukan salib. Jadi pernah terjadi satu masa itu terjadi perang salib di Yerusalem. Dan ini Bedouin ini masih sangat muda. Ya, umurnya sangat muda, tapi punya kebijaksanaan yang bagus. Bahkan waktu dia pimpin Yerusalem dikatakan sangat damai. Bisa lihat cara dia berbicara? Satunya bilang, sini ayo tempur lawan aku. Beda Bapak Ibu. Perkataan yang tepat itu pengaruh Bapak Ibu. Perkataan yang sesuai itu bisa meredamkan kemarahan. Kalau enggak itu mati, dua pihak mati Bapak Ibu. Pasukannya sangat banyak, gara-gara anak buahnya bikin salah Bapak Ibu.
Dan di film ini memang dia pulang anak buahnya dihukum Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memilih kata-kata itu sangat penting Bapak Ibu. Oke, dibuka selanjutnya. Ya, ini kesimpulan. Perkataan merupakan salah satu faktor penentu kemenangan dan kapasitas kita dalam menjalani kehidupan ini. Setuju Bapak Ibu? Hal-hal yang harus kita lakukan adalah, tadi kita udah belajar, satu apa? Perkataan yang lemah lembut. Lalu perkataan yang berpengetahuan, punya isi. Lihat lawan bicara kita Bapak Ibu, jangan sembarangan mencurahkan kata-kata kepada orang apalagi yang baru kenal Bapak Ibu. Lalu dikatakan perkataan yang sesuai pada waktunya. Ya seperti tadi, harus tahu timingnya. Sikap diri yang sabar Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya, kalau lagi ribut, tenangkan diri, pergi ke belakang, minum air sebentar aja udah beda Bapak Ibu. Atau baring sebentar aja udah beda Bapak Ibu. Jangan langsung diteruskan Bapak Ibu. Selanjutnya lagi, slide selanjutnya. Ya, lalu solusinya bagaimana? Amsal 15 ayat 14 dan 33, boleh bantu saya baca? 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu, jadi inilah yang firman Tuhan ajarkan kita mau terus belajar Bapak Ibu. Saya pun terus belajar Bapak Ibu, apalagi tentang kehidupan ini enggak habis. Ya, ilmu keluarga ini enggak pernah selesai Bapak Ibu. Kalau sekolah masih ada selesai, S1, S2, S3 habis. Ya, nanti profesor udah habis. Kalau keluarga itu enggak habis-habis ilmunya Bapak Ibu. Kita belajar terus. Yang kedua, memang harus takut akan Tuhan. Itulah yang diajarkan di tempat ini. Lalu apa? Rendah hati Bapak Ibu. Rendah hati artinya kita mau mendengarkan orang. Rendah hati artinya kita ya mau belajar. Kita mau mentundukkan sikap kita. Supaya apa? Kita semakin baik. Yang keempat apa? Minta pertolongan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Setuju? Boleh tim musik boleh maju ke depan. Bapak Ibu, menutup khotbah saya hari ini, saya punya pengalaman dengan anak saya, Stephen. Anak ini luar biasa, dia sering bantu saya, yang luar biasa anak ini, dari kecil suka kerja sama saya. Sampai satu masa di SML dia bantu saya kerjaan saya. Namun ada satu hal yang saya tidak tahu, saya menyakiti hati dia. Kenapa? Saya menegur dia di depan karyawan-karyawan saya. Dan tegurannya sangat keras. Saya nggak tahu kalau waktu itu dia kepahitan. Untungnya Bapak Ibu, kami setiap malam itu kumpul di rumah. Kami akan bahas sesuatu, lalu kami dengar firman, atau kami doa bersama. Selalu begitu. Ada hal-hal yang kami diskusikan hampir tiap hari. Masalah apa aja? Masalah kerjaan, masalah rumah tangga. Kami suami istri ribut pun bisa kami diskusi dalam keluarga dengan anak-anak saya, mendengar pandangan mereka. Jadi Pak Stephen lalu cerita, Pak, saya enggak seperti anak-anak lain loh Pak. Saya udah bantu Papa. Anak-anak lain sekarang udah main game lah, keluar, bahkan mereka tinggalkan rumah tak perlu kabar orang tua. Saya udah bantu Papa, masih mau Papa marahin. Papa marahin saya nggak apa-apa, tapi Papa marahin saya di depan orang Pak. Saya malu Pak. Saya tersentak Bapak Ibu. Lalu saya jelaskan kepada dia. Ya tahulah Bapak-bapak cari ngeles lah ya, mungkin ngeles lah ya. Papa mau mempersiapkan kamu sebagai pemimpin yang besar. Kamu akan menjadi pengusaha yang besar. Yang kamu hadapi nanti bukan hanya karyawan. Keluargamu, banyak hal. Kamu harus mempunyai mental yang kuat. Itu maksud Papa. Papa ingin sampaikan message kepada karyawan. Kalau anak Papa aja salah Papa tegur. Apalagi karyawan. Cuma Papa nggak tahu kalau itu menyakiti hatimu.
Saya minta maaf sama dia. Saya peluk dia. Saya tahu saya salah. Maksud kita baik. Terkadang-kadang kita punya niat yang baik untuk anak kita, untuk pasangan kita. Tapi cara penyampaian kita salah, Bapak Ibu. Kalau itu tidak dibukakan, itu akan menjadi kepahitan, Bapak Ibu. Dan kepahitan itulah yang akan membuat ia tertolak. Yang akan membuat dia tidak bisa maju, Bapak Ibu. Jadi pagi ini Bapak Ibu, saya yakin dan percaya, setiap hubungan pasti ada kata-kata kita yang salah. Boleh kasih tahu istrinya atau suaminya, sayang saya minta maaf. Ya boleh, lakukan sekarang, tidak apa-apa. Atau kepada anak-anaknya, saya salah, papa minta maaf, mama minta maaf. Atau anak-anak kepada orang tua, mungkin jawabannya terlalu pedas pada orang tua, sehingga menyakiti hati orang tua. Ngomong sama papa mamanya, pa, ma, saya minta maaf. Supaya apa? Supaya terjadi pemulihan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan hari ini jelas mengajarkan kita bahwa perkataan menentukan kemenangan kita. Amin Bapak Ibu. Saya dorong Bapak Ibu pulang rumah, peluk istrinya, peluk suaminya, peluk anaknya, minta maaf. Pasti ada hal yang salah dalam perkataan kita, yang kadang-kadang melukai mereka sejauh yang kita tidak tahu Bapak Ibu. Dan itu sangat bahaya Bapak Ibu. Boleh naikkan pujian yang terakhir. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Semua karena
Ya Tuhanku Yesus Kristus, hamba-Mu sudah menyampaikan semua isi hati-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, yang kami dengar, boleh mengajari kami semuanya. Dan kami akan semakin dikuatkan. Dan kami akan keluar sebagai umat pemenang. Ya Tuhanku, tolong umat-Mu di tempat ini. Mampukan kami semua untuk terus belajar Tuhan. Untuk boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang benar. Bahkan perkataan-perkataan firman-Mu. Supaya hidup kami semakin berubah. Dan lingkungan kami semakin berubah. Keluarga kami semakin diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus.